kita pada pagi hari ini. Kita mau sama-sama tenang di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau hadir bersama-sama kami pagi hari ini. Engkau yang sungguh setia Tuhan di dalam hidup kami. Walaupun ada kondisi saat ini yang membuat kami sulit untuk berkumpul secara semuanya, tapi kami percaya Tuhan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kami. Allah selalu setia di dalam kehidupan kami. Pagi ini Tuhan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Biar pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengalah setiap hati kami. Sebab Engkau layak, Allah yang layak untuk disembah. Mari memulai ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Layaklah Tuhan, Engkau Allah yang layak disembah.
Kami sadar Tuhan di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, hanya Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan perlindungan kami saja. Tuhan, ajarkan kami terus Tuhan, untuk bagaimana hidup bergantung kepada Tuhan, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap jalan hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pagi hari ini, baik kami yang sudah datang di dalam gedung gereja ataupun kami yang sedang menyaksikan ibadah online ini juga, kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tetap sama Tuhan, dari dulu sekarang sampai dengan selamanya. Hadirat-Mu Tuhan boleh dirasakan Tuhan pagi hari ini juga. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan Tuhan setiap jalan ibadah kami ini, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga untuk kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan dibawakan. Kiranya itu terus menguatkan kami Tuhan, itu yang terus membuat kami untuk selalu segar Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan semua ke dalam tangan-Mu saja. Biar sekali lagi Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang layak ditinggikan dan yang layak disembah. Terima kasih ya Bapak. Mari kita semua yang siap memuji Tuhan pagi hari ini, dan kita siap menerima kuasa Tuhan hari ini. Kita boleh sama-sama katakan amin. Yes, sekali lagi shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa memuji Tuhan kembali ya. Kita boleh dalam keadaan sehat, dan saya percaya ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita pagi hari ini juga. Mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan. Mari masuk gerbang dengan hati bersyukur. Haleluya.
kebiasaan baru ini kita percaya Tuhan juga tetap setia, walaupun kita harus dibatasi dengan segala macam perlengkapan, ya, memang tidak nyaman, tapi ini demi kebaikan bersama juga. Dan kita berharap bahwa ya vaksin bisa segera ditemukan dan juga setiap kegiatan kita juga boleh kembali normal, dan biarlah apa yang menjadi ketakutan kita selama ini juga boleh perlahan-lahan juga hilang. Mari kita mau siapkan hati kita untuk boleh menerima firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa hanya kebenaran firman Tuhan lah yang bisa menguatkan kondisi kita di saat-saat seperti ini. Hanya dengan kekuatan dari Tuhan kita bisa melewati setiap hari demi hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata Kau bersamaku, maka kuat roh dan jiwamu. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
doa pribadi kita sudah hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur, terima kasih. Kami masih dalam perlindungan Tuhan. Kami masih dalam pemeliharaan Tuhan. Kami masih Tuhan dalam ruang lingkup Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Kiranya Engkau juga memberkati kami, melindungi kami, menjaga kami, sehingga ibadah kami menjadi ibadah yang berkenan di hati Engkau, dan juga Tuhan kami menjadi berkat buat orang banyak. Sucikan, kuduskan hati dan pikiran, perasaan kami, agar kami layak, berkenan, dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan pada saat-saat pandemi ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Luar biasa ya. Jadi saya ini sudah yang kelima ibadah new normal. Bapak Ibu melayani udah 5 gereja ya pasca pandemi virus corona. Jadi ini udah yang kelima Bapak Ibu sekalian. Jadi ya memang sedikit resek gitu ya. Jadi sedikit nggak biasa gitu ya. Tapi ya mau nggak mau Bapak Ibu sekalian, setelah pemerintah menyatakan new normal, maka kita juga tidak menyalahi aturan dari pemerintah untuk ibadah bersama, tentu dengan protokol kesehatan yang ketat gitu ya.
Bahkan ada satu gereja saya ke sana, lurahnya sampai datang Bapak Ibu inspeksi itu gereja. Ya, bener gak steril gak apa segala macam gitu ya. Lurahnya sampai datang ya. Nah itu memang keadaannya saat ini ya bisa kita maklumi bersama. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum saya jelaskan tentang pelayanan new normal ya, ada baiknya saya jelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana cara kita menghadapi musibah atau pandemi atau pencobaan yang besar yang dialami seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ada 200 lebih negara yang sudah terkena dengan virus corona ini. Nah, Bapak Ibu, Alkitab sebenarnya ya sudah memberikan petunjuk kepada kita mengenai bagaimana cara kita menghadapi musibah ini sebelum new normal ya. Saya bawakan ini, sampaikan ini sebelum new normal tentunya ya. Sebetulnya sudah memberikan petunjuk mengenai bagaimana cara kita menghadapi musibah atau bencana baik alam maupun non alam. Nah, virus pandemi ini sudah dianggap sebagai bencana non alam oleh pemerintahan Indonesia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin sampaikan sebetulnya bagaimana kita menghadapi pencobaan ya. Ada pencobaan besar dan pencobaan yang tidak besar tentunya. Ada bencana alam dan bencana non alam. Ada 2 ayat yang akan saya jelaskan mengenai cara menghadapi bencana atau pencobaan ya, dalam menghadapi pencobaan. Mari kita buka di dalam Matius 6 ayat yang ke-13 Bapak Ibu ya, Matius 6 ayat yang ke-13 dan satu ayat lagi 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 ya, ada 2 ayat. Mari kita baca sama-sama Matius 6 dulu ayat yang ke-13, kita baca sama-sama kalau sudah ketemu. Apakah sudah ketemu Bapak Ibu Saudara sekalian ya? Kalau sudah ketemu kita baca sama-sama Matius 6 ayat yang ke-13. 2, 3. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kemudian 1 Korintus 10 ayat yang ke-13a ya. Sebetulnya ini saya sudah sharingkan di YouTube saya ya. Saya bagikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu seberapa orang banyak yang dengar, tapi menurut saya itu cukup baik karena firman Tuhan yang memberikan petunjuk ya. 1 Korintus 10 ayat 13a mengatakan demikian. 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Nah, dalam bahasa Indonesia masing-masing menggunakan kata pencobaan Bapak Ibu. Begitu juga dalam bahasa Inggris menggunakan kata temptation. Jadi sama-sama kata pencobaan. Bahkan dalam bahasa Indonesia kalau Bapak Ibu lihat sepertinya bertentangan ya antara Paulus dan Yesus. Kalau Yesus berkata, jauhkanlah kami dari pencobaan. Tapi kalau Rasul Paulus mengajarkan apa? Pencobaan-pencobaan yang kamu hadapi biasa yang tidak melebihi kekuatan kamu. Hadapin aja kan gitu Bapak Ibu ya. Jadi sepertinya bertentangan nih ajaran Paulus dan ajaran Yesus. Yang kita mau ikutin yang mana kan jadi bingung Bapak Ibu. Tidak ya, kalau kita cermati lebih tajam sedikit Bapak Ibu, sebetulnya 2 ayat ini tidak bertentangan satu sama lain, bahkan mendukung satu sama lainnya. Nah, kalau bahasa Indonesia nggak jelas, kurang jelas, bahasa Inggris juga kurang jelas, mau nggak mau Bapak Ibu itu tugas para hamba Tuhan ya, untuk mencarinya di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, bahasa Greka. Apalagi sekarang udah gampang ya Bapak Ibu ya, ada apa? Alkitab, wah banyak ya aplikasi yang banyak bertebaran. Bapak Ibu bisa download juga situ, gampang carinya. Nah, ternyata ya dalam bahasa aslinya Matius 6 ayat 13 itu kata pencobaan menggunakan kata peirasmon Bapak Ibu. Peirasmon itu bentuknya plural, jamak ya, sifatnya umum, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Itu yang ada di Matius 6 ayat 13. Ini yang diajarkan oleh Yesus. Sifatnya apa? Plural, jamak, dan apa? Itu bentuknya ya, bentuknya plural, jamak, dan sifatnya umum, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Sedangkan 1 Korintus 10 yang Paulus katakan, kata pencobaan menggunakan kata perasmos, hampir sama ya.
Yang satu peirasmon, satu peirasmos. Peirasmos itu bentuknya tunggal, Bapak Ibu, atau singular. Sifatnya apa? Lebih sifat personal atau pribadi. Maka dari itu Paulus berkata apa kalau yang sifatnya pribadi? Hadapin aja pencobaan itu, betul ya Bapak Ibu? Karena tidak melebihi kekuatan kamu. Jadi jangan salah kaprah nih Bapak Ibu. Jangan juga salah menerapkan ayat Alkitab, nanti bahaya. Virus corona nanti dideketin pakai 1 Korintus 10 ayatnya ke-13. Nah, kena dah itu Bapak Ibu ya. Jangan salah kaprah dalam menerapkan firman Tuhan. Contohnya 1 Korintus 10 ayat 13, contohnya apa Bapak Ibu? Misalnya orang diputus pacar ya, terus karena dia bersedih gitu kan, terus seisi kampung ikut bersedih gak Bapak Ibu? Terus kemudian Presiden Jokowi mengeluarkan peraturan perundang-undangan ya, bahwa semua orang tidak boleh pacaran. Kenapa nanti kayak dia sedih gitu? Kan nggak mungkin semua rakyat Indonesia dilarang pacaran, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Kenapa? Itu sifatnya personal. Orang yang putus pacar mah sifatnya personal Bapak Ibu. Ya, nggak mungkin Anda misalnya dalam satu keluarga bercerai, terus kemudian satu kampung bercerai juga, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Dan orang lain juga nggak peduli mungkin seperti itu. Nah, jadi ini sifatnya personal, pribadi, ya. Jadi nggak bisa digeneralkan Bapak Ibu. Jadi jika pencobaan dalam bentuknya tunggal atau singular, bersifat pribadi atau personal, maka percayalah Bapak Ibu dan perkatakanlah 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang aku hadapi adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan aku. Gitu Bapak Ibu, itu baru tepat ya. Jangan terbalik. Ya, misalnya sekarang kalau saya itu contoh 1 Korintus 10 ayat yang 13 ya. Nah, sekarang kita lihat lagi contoh pencobaan Matius 6 ayat ke-13. Sebaliknya jika pencobaan itu bentuknya jamak atau plural, bersifat general ya, yang menguasai hajat hidup orang banyak, maka jangan memperkatakan 1 Korintus 10 ayat 13. Misalnya apa? Ada bencana gunung meletus, gempa bumi. Bapak Ibu terus kemudian malah menghampiri dan mengklaim firman Tuhan. Kan seringkali mengklaim ya, diajarkan ya, mengklaim firman Tuhan. Ini ada gunung meletus nih, gempa bumi. Bapak Ibu bukan menghindar malah datengin, terus kemudian mengklaim firman Tuhan. Alkitab berkata, ya kan, pencobaan yang aku hadapi, pencobaan yang biasa gitu kan. Wah, kemudian gempa bumi terbelah menjadi dua, masuk, matilah kau. Jadi nggak mungkin Bapak Ibu salah penerapan firman Tuhan, nggak cocok kalau pakai ajaran yang Paulus sampaikan 1 Korintus 10 ayat 13, nggak cocok Bapak Ibu. Cocoknya itu kalau masalah, nah lu banyak utang gitu ya, itu mulai itu pencobaan biasa, percayalah ada jalan keluarnya, amin. Jangan takut Bapak Ibu ngurus anak bandel nakal gitu ya, jangan takut, itu personal Bapak Ibu. Pencobaan yang kau hadapi apa biasa, yang tidak melebihi kekuatan kamu, jadi hadapin aja. Tapi kalau bencana alam, sudah jangan coba-coba hadapi dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Inilah salah penerapan daripada firman Tuhan. Demikian juga bencana non alam COVID-19 ini Bapak Ibu saudara sekalian. Jangan mendekat berkumpul dengan orang banyak Bapak Ibu. Ini sebelum new normal ya, datangin ibadah ya. Bahkan ada gereja, kita lihat ya di YouTube banyak ya, pendeta yang maju, mari hadirilah, datanglah beramai-ramai. Waktu virus corona sedang mengamuk ya saudara, disuruh datang, jangan takut. Tuhan kita maha kuasa, Tuhan kita maha besar, yang sanggup melindungi kita. Wah, dia turun dari mimbar, jemaatnya dipeluk satu-satu Bapak Ibu. Dia ingin menunjukkan, nih nggak apa nih gitu. Waduh, berapa banyak pendeta yang mati gara-gara virus corona Bapak Ibu. Ngeri. Alkitab bilang orang yang kena virus corona itu hidupnya merana loh Bapak Ibu. Sakit gak ada yang jenguk, betul gak? Sendirian, bahkan anak, orang tua, siapapun kerabat dekat kita nggak boleh jenguk loh Bapak Ibu. Kemudian kalau meninggal nggak ada yang boleh datang Bapak Ibu. Menurut protokol kesehatan langsung dibungkus, dimasukin, dibakar atau enggak dikubur Bapak Ibu. Itu Alkitab sudah
menubuatkannya jauh-jauh hari Bapak Ibu. Engkau akan merana katanya, dengan penyakit yang ciri-cirinya sama lagi Bapak Ibu ya. Ciri-ciri sama, engkau akan mengalami demam tinggi katanya. Terus kemudian sesak napas. Ayatnya lupa saya di mana ya. Oh di Yeremia atau di mana ada saya nanti di itu saya ada. Ya saya udah ketik di YouTube apa di Facebook saya. Sampai begitu. Jadi Alkitab jauh-jauh hari juga sudah memperingatkan. Nah beda tipis antara orang mengandalkan Tuhan dengan mencobai Tuhan. Seakan-akan mengandalkan Tuhan, tapi menurut saya itu sudah mencobai Tuhan Bapak Ibu. Kalau ada bencana katanya apa? Lari ya. Banyak hamba Tuhan akhirnya menjadi korban. Kitab Roma 13 ayat yang pertama mengatakan, hendaklah setiap orang tunduk kepada pemerintah yang berkuasa, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Kalau pemerintah bilang ini bencana non alam, Bapak Ibu ikutilah petunjuk dari pemerintah. Katanya apa? Cuci tangan. Kita mau ibadah suruh cuci tangan, ya kan? Kayak sabun. Kalau saya bawa alkohol suruh kemana-mana ya. Jadi bawa alkohol dengan semprot-semprot gampang. Kalau pakai sabun agak ribet saya kan. Saya bawa alkohol Bapak Ibu kemana-mana. Ya sebelum kesini mobil saya udah disinfektan, habis 1 liter. Disemprot dulu saudara. Ini steril juga gitu ya. Selalu begitu Bapak Ibu saudara sekalian. Jadi udah 5 kali ibadah 5 liter Bapak Ibu. Itu mesti jaga kesehatan. Terus apa lagi? Ya pola makan yang sehat, imun kekebalan tubuh kita ya. Jadi harus dijaga. Suruh minum vitamin E dan vitamin C, ya nggak apa-apa. Kita ikutin protokol kesehatan daripada pemerintah, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah itu kan sebelum new normal, sekarang sudah new normal. Kalau pemerintah mengatakan boleh, maka baru kita juga mengadakan ibadah, ya. Ibadah yang pertama ada saya datengin 1.000 jemaatnya Bapak Ibu. Bayangin 1.000 jemaat gimana ngatur ya kan, susah kan? Itu susah. Nah ibadahnya paling datang dibikin agak banyak, ya sekitar 150-an per orang. Itu pun usia berapa sampai berapa mendingan di rumah. Jadi ada streaming. Nggak tahu sih pakai streaming nggak ya? Di sana ada streaming, saudara ya. Jadi orang yang udah ada usia berapa mendingan di rumah nonton streaming. Itu diatur sampai sedemikian rupa Bapak Ibu. Saya percaya gereja ini luar biasa ya. Udah mengikuti protokol kesehatan, pakai masker Bapak Ibu ya. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus apa? Lihat bagaimana mengikuti protokol kesehatan yang memang sesuai dengan firman Tuhan Bapak Ibu saudara sekalian. Ya artinya apa? Jauhkanlah kami dari pencobaan, disuruh lari. Jadi kalau ada bencana Bapak Ibu disuruh apa? Lari. Kalau zaman dulu di perjanjian lama larinya ke gunung-gunung tuh Bapak Ibu. Tadi ke gunung keselamatan kan, disuruh lari menghindar ke gunung-gunung. Masalah di Jakarta mana ada gunung sekarang? Meskipun saya tinggal di Gunung Sari, tapi kan tidak gunung, bukan gunung berbukit Bapak Ibu. Cuma nama jalan doang gunung. Gak ada gunungnya. Nah bagaimana Bapak Ibu mau lari ke luar negeri? Di luar negeri pun menghadapi masalah yang sama. Bagaimana? Gak bisa. Perusahaan-perusahaan besar sekarang udah ngatur bagaimana caranya membuat tenda Bapak Ibu. Kenapa? Kalau ada musibah besar gitu ya, suruh larinya nggak ke luar negeri sekarang. Larinya cari gunung. Nah balik lagi ke firman Tuhan saudara. Cari gunung, berkemah di gunung, lebih aman. Nggak usah jaga jarak, emang gak ada orang. Physical distancing yang orang gak banyak Bapak Ibu. Sekarang begitu, perusahaan-perusahaan besar sudah antisipasinya sampai seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus mengikuti firman Tuhan. Nah, kita udah ngajarin kalau ada musibah, bencana alam, bencana non alam, kita harus lari menghindar, bukan lari mendekat, lari menghindar Bapak Ibu. Yang bahaya ini bukannya ke gereja sih sebetulnya Bapak Ibu. Yang bahaya setelah pulang gereja. Kita pulang gereja ngobrol, makan, ini yang paling bahaya. Ke gereja memang nggak terlalu bahaya Bapak Ibu. Yang bahayanya kalau setelah pulang gereja ya. Makanya pertama tuh saya melayani satu gereja diumumin, habis ibadah mesti langsung
pulang, jangan cekak-cekik, ya sama aja katanya. Langsung pulang. Karena yang ibadahnya nggak bahaya, kurang nggak terlalu bahaya sudah. Kalau kita mengikuti protokol kesehatan, yang bahaya justru setelah pulang ibadah, Bapak Ibu ya. Jadi ikutin, karena pemerintah juga dari Allah. Begitu juga pelayanan dan gaya hidup kita di era new normal ini juga kita harus ikutin. Nah sebenarnya Bapak Ibu, orang dulu juga sudah menerapkan new normal betul, ya. Kenapa? Coba dulu kita diajarin kalau habis ke rumah duka, ke rumah duka orang kematian gitu ya, atau ikut ngubur orang mati, orang tua ajarin apa? Pulang harus pakai air kembang kan, cuci tangan terus cuci muka pakai air kembang. Nah diajarin apa? Kalau enggak nanti setannya ngikutin loh, kan gitu ya Bapak Ibu ya. Betul nggak diajarin gitu kan? Kalau enggak nanti setannya ngikutin kamu pakai cuci pakai air kembang. Nah Bapak Ibu sebetulnya maksudnya sih baik meskipun caranya yang salah, ditakut-takutin. Ya orang kan takutnya sama setan kan, supaya bersih. Padahal yang paling ngeri adalah Bapak Ibu adalah virus bakteri yang kecil yang nggak kelihatan yang bisa nempel ke tubuh kita atau pakaian kita pulang, terus kemudian belum mandi, belum apa kita peluk anak kita main, wah semua bisa kena Bapak Ibu. Itu bahaya, makanya orang dulu tuh ajarinnya benar saudara, tapi caranya salah, ditakut-takutin. Nah kita nggak seperti itu lagi, ya. Jadi kalau saya sebelum ada COVID pun Bapak Ibu saudara-saudara, saya menerapkan itu. Jadi kalau saya habis kunjungan ke rumah orang sakit, ke rumah duka, atau ikut ke penguburannya, saya pulang mandi. Saya nggak cuci tangan, nggak cuci muka lagi, saya mandi Bapak Ibu. Pulang, ganti baju, semua mandi, bersih-bersih. Saya udah terapkan gitu. Ada satu orang gereja yang marah-marah sama orang tuanya, diajarin, jangan kamu mesti cuci muka apa? Enggak lah, saya anak Tuhan, gak takut sama setan. Udah salah kaprah juga. Maksudnya kenapa? Karena ditakut-takutin sih orang gereja, kan apalagi yang sakti orang gereja dia nggak mau dengerin dia, ribut. Akhirnya setelah saya jelaskan itu, oh baru ngerti. Apalagi sekarang begitu ada COVID, lebih ngerti lagi Bapak Ibu ya. Harus memang bersih-bersih Bapak Ibu. Itu memang new normalnya. Zaman dulu sebetulnya sudah era new normal Bapak Ibu ya. Nah, kemudian apa lagi? Karena kita juga pergian ke mall, ke pasar, tempat orang kerumunan, betul nggak Bapak Ibu ya? Kita kadang-kadang ke sana berani, tapi ke gereja kagak berani Bapak Ibu. Aneh ya? Kalau ke gereja, nanti virus corona loh. Jangan ke gereja virus corona. Tapi dia ke pasar berani Bapak Ibu ya? Atau dia ke mall berani. Nah kalau ke mall beli bahan pokok untuk makanan oke ya. Tapi kadang-kadang ada yang mejeng, ya. Stres ya. Nggak ngapa-ngapain di sana. Nah itu kan repot kalau ke gereja. Corona gitu. Oh, kita harus wise juga dong ya. Justru menurut saya ke gerejanya tidak terlalu bahaya Bapak Ibu. Tapi setelah pulang gerejanya itu yang kita harus waspada Bapak Ibu. Waspada gitu kan. Gitu. Nah jadi Bapak Ibu apa? Ya lihatlah kalau pemerintah udah boleh, terus ini dengan protokol kesehatan yang ketat, yang bagus, nggak apa-apa. Ya setelah ibadah langsung pulang. Nah kemudian apa lagi Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang juga ya nggak usah ngomongin orang lah, istri saya juga begitu kok Bapak Ibu ya. Istri saya tuh takut kalau saya pergi melayani itu takut Bapak Ibu. Dia kemarin yang pertama kali saya melayani di satu gereja Bapak Ibu, setelah di normal itu istri saya bilang, bisa nggak ya kalau di cancel? Waduh, saya bilang kenapa di cancel? Aku takut jadi janda. Bilang sama dia, emang saya nggak takut jadi duda. Loh kenapa? Lah kamu ke pasar berani, ke mall berani, masa saya melayani di rumah Tuhan nggak boleh? Ya kan kamu nggak masuk akal juga. Kamu ke pasar apa berani, ke mall berani. Giliran saya melayani gereja masa nggak boleh? Oh iya ya. Kadang-kadang terus seperti itu ya. Nah yang penting bagaimana pembawaan kita Bapak Ibu sekalian ya, ke gereja asal dengan masker ya. Apalagi ada satu lagi udah pakai masker, pakai shield ini ya, face shield gitu ya. Waduh khotbahnya susah Bapak Ibu. Ada yang seperti itu ya, macam-macam gereja ya. Yang penting minimal kita harus cuci tangan dan pakai masker Bapak Ibu. Nah, terus kemudian apa lagi? Pesan Alkitab bagi pelayanan new normal. Roma 12 ayat 2 mengatakan
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mau tidak mau, Bapak Ibu Saudara sekalian, pola pikir dan pola aksi kita harus berubah di dalam new normal ini. Mau nggak mau, pelayanan ibadah di gereja mesti pakai masker. Enak tidak enak, nyanyi pakai masker, saudara. Worship Bapak worship pakai masker. Enak tidak enak, mau tidak mau harus. Terus kemudian jaga jarak. Pakai sampai saya susah tadi nyari bangkunya yang mana nih ya, disilang-silang mulu. Ya mesti jaga jarak. Gak enak sih ya, mau nggak mau Bapak Ibu. Enaknya kan dempet-dempetan gitu ya. Tapi mau nggak mau sekarang harus jaga jarak, Bapak Ibu. Itulah hidup dalam ibadah di gereja new normal. Kemudian apa? Cuci tangan, ya. Cuci tangan. Tadi saya di depan udah disuruh cuci tangan balik. Saya pakai ini aja, apa? Alkohol aja dulu. Oke, ya. Terus kemudian apa? Jam ibadah dipersingkat, gak boleh lama-lama. Tolong ingetin saya kalau waktunya udah berlebih di depan ya, kasih tahu gitu ya. Memang gak boleh lama-lama, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya jangan khotbah 1 jam, waduh bisa kena ya. 30 menit katanya paling lama. Oke, saya biasa 20 menit jadi, Bapak Ibu Saudara. Harus dari dulu pertama saya khotbah juga udah saya mulai kurang-kurangin kan, gak pernah saya lebih dari 45 menit, gak pernah, jarang ya. Dulu ya, belum ada corona, paling lama 45 menit saya dulu ya. Terus kemudian apa lagi? Pulang ibadah harus ibadah itu pasca new normal ya. Ibadah pelayanan pasca new normal. Pulang harus setelah ibadah harus langsung pulang, nggak bisa lagi cekak cikiki, nggak bisa lagi peluk-pelukan kan dulu gitu kan. Saya lihat kan juga ngantuk tuh di depan ya. Sekarang udah nggak bisa lagi, emang gak enak sih saudara. Ya tapi mau nggak mau kita harus ikutin peraturan pemerintah ya, untuk kelangsungan hidup kita bersama juga. Kemudian tidak lagi boleh bersalaman Bapak Ibu ya. Yang biasa kita enak salaman gitu ya. Saya beberapa kali juga lupa maunya salaman lupa saudara. Ada orang yang akhirnya tersinggung, nggak mau disalamin, nggak tersinggung ya. Enggak, yang udah pasca new normal begitu Bapak Ibu. Jadi jangan merasa tersinggung kalau tidak disalamin. Memang sekarang udah nggak disalamin saudara ya. Namaste gitu aja ya, atau pakai sikut gitu masih boleh gitu ya. Udah nggak boleh bersalaman. Ya enak kan? Dulu selagi masih boleh, sering bolos ibadah. Sekarang sudah lebih susah dalam ibadah ya. Tapi ya kita mesti biasakan seperti itu. Nah sekarang pelayanan di luar ibadah gimana kalau kesaksian? Sekarang dituntut lebih banyak kesaksian melalui perbuatan daripada perkataan. Nah dulu disuruh kesaksian tentang Yesus kagak mau. Sekarang mau pun udah sulit. Kenapa? Siapa yang mau dengar kesaksian Bapak Ibu? Apalagi deket-deket gitu ya. Orang kagak ada yang mau dengar kesaksian, takut corona. Dulu nggak mau kan? Makanya kita bilang apa? Selama masih dikatakan siang, lakukanlah pekerjaan Tuhan. Nanti pada saat malam kamu mau melakukannya udah nggak bisa. Kita sudah katakan itu Bapak Ibu. Jangan dibilang Alkitab itu kitab tua yang tidak update dengan perkembangan zaman Bapak Ibu. Dia sangat-sangat update. Amin. Karena Alkitab bersifat past tense, present dan future. Itu Alkitab kita Bapak Ibu ya. Jadi pelayanan apa lagi? Sekarang pelayanan kalau di gereja ya di pinter. Ada gereja untuk kesaksian pada jemaat pinter. Dia taruh masker di gerbang pintu gerbang gerejanya. Ambil satu orang satu. Begitu orang ambil, ini apa nih? Gereja. Bapak Ibu, sekarang kesaksiannya begitu aja. Ya, asal jangan kasih nasi anjing itu aja Bapak Ibu ya. Jadi repot, si kucing masih mending ya. Nasi gereja tulisannya masih mending, nasi anjing jadi repot Bapak Ibu ya. Nggak jadi kesaksian itu ya. Terus kemudian apa? Pelayanan konseling lebih banyak dilakukan bisa lewat Zoom. Ya sekarang udah begitu ya. Banyak yang sensitif di musim corona Bapak Ibu. Jadi itu konselor laku Bapak Ibu. Ya. Jadi kemarin saya ada satu keluarga, saya diteleponin, Pak tolong Pak datang ke rumah saya. Kenapa? Saya dikunciin sama suami saya. Gila dikunci sama suaminya dari jam 9 pagi
sampai jam 3 sore loh Bapak Ibu, bayangin ribut. Suami istri ribut, istrinya dikunciin di kamar, udah gitu lampunya dimatiin, ditinggal dari jam 9 pagi Bapak Ibu. Nah sekarang zaman corona siapa yang mau datang Bapak Ibu masalahnya? Ya akhirnya saya panggil yang deket-deket aja, tolong diurusin, bukan saya gak berani datang ya, saya agak jauh saya cari orang yang deket. Saya telepon pun banyak orang gereja gak ada yang mau Bapak Ibu, kenapa? Corona waktu itu. Wah mesti dipikirin Zoom. Pelayanan Komsel gimana? Kalau jumlahnya tidak terlalu banyak bisa seperti ini, ya. Tapi kalau tidak terlalu banyak apa? Ya, pakai Zoom juga bisa, ya. Zoom meeting. Terus pelayanan anak gimana? Ya anak-anak sekarang di rumah pada kan, di rumah aja. Begitu dia sekolah ya, pakai Zoom meeting sekarang, ya. Udah bayar uang sekolah, terus yang ngajarin papa mamanya di rumah Bapak. Udah gitu keluar pulsa lagi, pulsa internet kuota cepet habis ya. Wah, ini memang zaman nggak tahu zaman apa Bapak Ibu. Tapi kita percaya anak-anak yang besar daripada Tuhan selalu dijaga dan tetap diberkati Tuhan. Amin. Pelayanan persembahan gimana? Nah mau tidak mau Bapak Ibu. Nah sekarang katanya ke depan ya pakai box itu ya masih oke. Tapi ke depannya kalau ini tidak terus-terusan tidak berhenti, corona masih ada, mau nggak mau harus dipersiapkan Bapak Ibu. Mau tidak mau harus diselamatkan apa? Digital. Lewat persembahan lewat digital pakai GoPay, ya. Terus kemudian pakai apa? OVO ya, Dana. Terus kemudian pakai mobile banking. Mau nggak mau Bapak Ibu. Oh kayak duniawi aja, bukan kayak duniawi ya. Mau nggak mau memang seperti itu, dunia digital udah seperti itu. Dulu gereja pada nggak mau kan, siapin ada satu gereja tuh yang mau udah persembahannya udah gesek kelihatannya, wow buat cibiran orang gitu ya. Gereja kok kayak apa? Ke depannya memang harus begitu, untuk mempermudahkan jemaat Tuhan dalam memberikan persembahan. Gak lagi nempel pakai tangan pegang duit kan. Saya kalau pulang dari mana-mana duit itu Bapak Ibu dicuci, saya dicuci tempel. Orang lihat lumayan juga. Mau nggak mau duit itu pun dicuci Bapak Ibu. Diusahakan tidak pegang uang. Jadi mau nggak mau dunia digital, gereja mempersiapkan perangkatnya, jemaat harus dibiasakan. Saya pun memberi perpuluhan, ini bukan pendeta yang memberi, Bapak Ibu. Saya memberi juga perpuluhan, istri saya juga memberi ya. Kita jadi nyatu ya. Ke gereja berapa bulan ya? Jangan mentah-mentah, ih corona nggak ke gereja, nggak bisa beri persembahan, nggak perpuluhan, ya tetap harus beri Bapak Ibu. Ini saya ya, kalau saya kan ngomong enak, saya nggak punya jemaat. Kalau gembala paling gak enak kan, kalau saya nggak punya, saya udah nggak mau gembala kan, jadi ngomongnya emang enak aja Bapak Ibu. Ya kenapa? Ya karena memang itu pasca new normal itu memang harus begitu. Saya nggak ada mobil banking Bapak Ibu, nggak ada. Tapi mau nggak mau sejak corona saya buka Bapak Ibu caranya gimana supaya enak, jadi nggak keluar pakai ATM juga, pencet handphone sendiri, bayar per bulan juga pencet sendiri ya, transfer ke rekening gereja saya. Lumayan juga ya direkapitulasi, lumayan juga Bapak Ibu ya. Karena kan udah gereja saya sampai hari ini belum buka Bapak Ibu, ya belum ibadah sampai hari ini. Saya ada jadwal bulan September, saya nggak tahu kalau nggak dibuka juga berarti jadwalnya di cancel ya. Sampai hari ini belum buka Bapak Ibu. Tapi per bulan saya tetap jalan terus, saya transfer apa pakai mobile banking Bapak Ibu. Ya jadi seperti itu ya. Mau nggak mau. Terus pelayanan pemberkatan nikah, nah ini yang saya bingung Bapak Ibu ya. Pemberkatan nikah gimana ya? Saya mau masa pakai virtual Bapak Ibu. Ya, wisuda pun sekarang pakai patung ya. Di beberapa kampus ya yang ada uangnya gitu diciptain patung. Nah patungnya diapain gitu ya, pokoknya sebisa mungkin. Saya pun ngajar Bapak Ibu nggak bisa lagi tatap muka. Saya ngajar pakai Zoom meeting Bapak Ibu. Memang terbatas sih, tapi mau nggak mau Bapak Ibu. Sampai hari ini saya belum ngajar Bapak Ibu. Ini dijadwalin bulan Agustus, saya pun masih mikir. Karena sudah ada yang terpapar mahasiswa kami kena Bapak Ibu. Ya. Virus corona ini ya, tapi saya enggak, maksudnya saya emang udah gak pernah ngajar lagi ya, udah gak full time untuk di sana lagi sejak Juli 2019 saya udah gak datang lagi ya, cuma ngajarnya pakai virtual ya, seminggu sekali ya. Mau gak mau Bapak Ibu sekarang pakai virtual
Nah, pelayanan pemberkatan nikah juga ya seperti itu ya. Yang jelas kita semua harus siap ya untuk segala suatu perubahan. Makanya kita bilang apa? Berubahlah oleh pembaruan budi. Jangan keras hati lagi Bapak Ibu. Dan kemudian kita harus pintar bagaimana menerapkan daripada kebenaran firman Tuhan. Jangan disamaratakan. Kalau bencana kita harus menghindar. Kalau yang sifatnya personal kita hadapi. Jadi baik Yesus maupun Rasul Paulus ajarannya tidak bertentangan satu sama lainnya, tapi dia mendukung satu sama lainnya. Biarlah hendaknya yang berakal budi kita berubah oleh perubahan akal budi kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus. Mari kita ujian kekuatan di dalam Tuhan. Kekuatan di hidupku. Persiapkan juga protokol-protokol segala macamnya Tuhan, tolong kami agar kami juga boleh tetap melakukannya Tuhan dengan baik dan dengan sukacita juga. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa di dalam masa-masa ini Tuhan membentuk kami, iman kami, kemudian Tuhan juga mengajarkan kepada kami apa artinya satu hal yang normal yang sebelumnya sudah ada, sehingga kami boleh merasakan bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang terus berproses juga di dalam Kau.
Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pak Budiman Santoso yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada kami pagi hari ini. Tuhan menyertai di dalam setiap pelayanannya. Tuhan menyertai di dalam setiap kesehatannya. Tuhan menyertai juga di dalam setiap keluarganya. Semuanya Tuhan tutup bungkus, dan kami percaya di dalam penyertaan Tuhan, beliau bisa tetap melakukan tugasnya, baik mengajar, baik juga melayani Tuhan dengan baik juga. Terima kasih Tuhan, dan buat kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pagi hari ini, Tuhan terus membuat firman-Mu itu menjadi rema di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan segala sesuatu yang sudah kami dengar ini di dalam tangan Yesus, dan juga kami percaya bahwa firman itu terus berubah di dalam kehidupan kami juga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman. Ada pengumuman dari panitia? Ya, silakan waktu dan tempat. Tuhan Bapak Ibu, kita kembali kita ibadah new normal yang kedua hari ini ya, rumah pemulaan Tuhan. Saya umumkan untuk beberapa hal. Yang pertama kita tetap kembali ya mengadakan ibadah new normal minggu mendatang pada tanggal 16 ya, 16 Agustus. Nah Bapak Ibu, untuk kita semua tetap ya untuk memberikan informasi ya untuk kita yang bisa hadir dalam ibadah ini, tetap untuk memberikan informasi kepada saya ya via wilayah. Terus yang kedua, kita juga untuk ibadah online ya seperti biasa, seperti tadi sudah dikatakan, tetap linknya kita kirim ya. Jadi dari ibadah hari ini direkam, jadi ada 1 minggu ya. Jadi nanti roam ya. Jadi maksudnya ibadah yang sekarang direkam untuk ditampilkan di link ibadah online bagi saudara-saudara kita yang ibadah di rumah. Itu aja. Terus kita juga tetap berdoa ya. Juga itu kepada kita, Tuhan juga memberikan kepada kesehatannya. Beliau saat ini belum bisa hadir bersama-sama kita karena dibatasi oleh faktor umur. Karena sekarang kita masih memperlakukan umur 65 tahun ke atas belum boleh untuk ikut ya dalam ibadah ini. Dan kita berdoa untuk beliau, Tuhan juga tetap memberikan kesehatan. Juga kita berdoa ya juga buat rekan-rekan kita juga saat ini dimanapun mereka berada, Tuhan juga menolong mereka, Tuhan juga menyertai mereka. Dan kita berdoa tetap untuk Indonesia dan seluruh kandung ini ya. Kita percaya Tuhan juga tetap tolong biar vaksin bisa ditemukan dan corona ini juga bisa terlalu ditemukan. Mari Bapak Ibu, saya mengantar kita berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada sini. Bersama-sama kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Beribadah bersama dan Tuhan boleh pimpin ibadah kami Tuhan hingga akhir ini, semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati semua yang sudah melayani Bapak pada pagi ini, yang melayani pujian, musik, hamba yang sudah berisakan firman Allah. Tuhan tetap memberkati senantiasa, dan Tuhan memberkati kami yang hadir pada pagi ini. Tuhan juga kami percaya
Tuhan berkati kami dalam ujian firman Tuhan yang sudah kami dengar. Iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Bapak dalam surga kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami juga yang ibadah online di rumah. Juga Tuhan juga menyertai memberkati mereka saat di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapak, dan kami berdoa Tuhan sebentar di antara kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami, tibakan kami masing-masing di rumah tangga kami dengan selamat. Dan Bapak, kami akhiri ibadah ini. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus menyertai kami semua sampai maranatha, sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ke dalam dunia ini. Terpujilah nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan memberkati.